Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Pagi ini kita akan mulai di pertemuan kedua ya. Mungkin saya perlu ingatkan kembali kan Anda sudah setahun lebih tidak belajar. Pertama, kalau Anda masuk kelas kan ada yang menyiapkan ya. Kemudian acara kedua adalah dengan cara membuka dengan ucapan basmalah. Gitu cukup aja. Kalau Fatihah terlalu panjang, kita buka pertemuan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Masih ingat nggak seperti itu? Udah lupa lagi ya? Nah, gitu saja. Ya. Masalahnya udah lama nggak sekolah. Ya, makanya kita biasakan sekarang setiap Jumat kita Zoom ya. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Baik, saya sebelum mulai acara ingin menyapa dulu ya. Yang hadir ini ada Rindi. Hadir Rindi ya? Ada Salsa, hadir? Hadir, Pak. Isma? Hadir? Ada Melinda, ada Intan. Intan ada dua ya, Intan Otakvia. Ada Jauhar Awaliyah, ada Dita, Sama ya, Cipa, ada Tasya, ada Baeng Raffi, ini nama asli ya. Dina Nur, Dina Nurnya tolong dibuka kameranya. Dita Anggreni buka kameranya ya. Ganti dulu. Tapi ada Risma, ada Rindi, ada Kori. Ya. Jadi yang hadir hari ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Kemarin juga 11 ya. Dari 30 ini yang hadir 11 orang. Jadi hanya 30%. Jauhar, Bapak enggak? Siapa? Bukan Melina. Ya, makanya namanya nama asli, jangan nama yang tidak sesuai. Jauhar. Jauhar. Ya, tadi kan saya bilang Jauhar Awaliyah kan, udah tadi udah absen. Baik. Kalian sehat semua kan? Alhamdulillah. Minggu kemarin kita telah membahas materi tentang apa? Coba masih ingat nggak? Penginderaan jarak jauh ya. Jarak jauh. Ya, kemarin ditugaskan itu 5 atau 4 poin ya. Saya coba akan share kembali materi yang telah kita pelajari ya untuk soal nomor 5, 6 dan seterusnya ya. Apakah di layar sudah ada filenya, layarnya? Sudah kelihatan? Belum, Pak, masih hitam, Pak. Iya. Sudah ada belum? Ada. Baik, ini sudah kita pelajari pertemuan dulu. Ini kita lewat saja. Langsung ke poin indikator ya. Kemarin kita membahas 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima mencoba menginterpretasi objek pada citra. Kemudian keenam mengklasifikasikan jenis hasil penginderaan jauh. Ketujuh menyebutkan manfaat penginderaan jauh. Kedelapan menjelaskan peran dan kesembilan menjelaskan kelola ya. Ya, kemarin Bapak tugaskan 1, 2, 3, 4 sudah ada yang sudah menyerahkan lewat Japri fotonya ya. Ini sudah dibaca oleh Anda? Sudah ya? Kemarin? Alhamdulillah. Ya, itu PDF-nya silakan di apa? Di fotokopi atau buka di print ya. Kalau bisa di print itu kan sedikit hanya berapa lembar, 20 lembar, di print saja supaya enak dibaca pakai print out-nya. Kalau dibaca di HP kan kadang lelah ya mata kita. Kita review aja sebentar ya. Nah, ini beberapa definisi inderaja dari siapa nih? Dari Kiefer ya. Mengatakan apa nih? Ada yang bisa membacakan nih? Inderaja adalah ilmu dan seni untuk apa? Mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa kontak langsung. Nah, tanpa alatnya kontak ini langsung dengan objek. Alatnya ini disebut dengan wahana ya atau kendaraan yang terbang di atas permukaan bumi ya. Masih ingat apa saja kendaraannya itu? Drone. Betul. Helikopter. Pesawat terbang sampai satelit kan ya. Oke, bagus. Ini komponen-komponen inderaja masih ingat apa saja? 1, sumber Tenaga. 2 apa? Atmosfer. 3,
Objek. 4. Sensor. Ya. Ini adalah rangkaian komponen-komponennya. Kemudian data sensor dicatat oleh stasiun penerima dan diolah untuk keperluan apapun. Misalnya untuk pertanian, untuk kesehatan, dan sebagainya. Tadi saya ulangi ya, wahananya ada macam-macam nih. Ini apa nih? Satelit, apa nih? Roket, balon udara, pesawat terbang, dan terakhir drone ya, yang terbaik itu. Ini adalah antar komponennya. Kemudian jenis penginderaan jauhnya masih ingat apa saja? Nih. Ada sumber tenaga. Ada radiasi, ada target, ya, ada sensor yang disimpan di wahana, ya. Kemudian ada transmisi, rekam data, dan sebagainya. Ini yang pertemuan kemarin. Nah, interpretasi kemarin sudah sampai nomor 4 ya. Masih ingat apa saja? Yang pertama, apa yang disebut dengan, masih ingat yang pertama apa? Rona. Rona itu apa? Oh, Rona. Tingkat kejelasan ataupun tingkat kecerahan sebuah objek. Dan ada 2 warna. Warna itu ya apa yang Anda lihat di permukaan bumi ya, ada merah, hijau, dan seterusnya warna. Yang ketiga apa? Keempat? Situs. Kelima? Bentuk. Keenam? Ukuran. 7? 8? Asosiasi. 9? Asosiasi. Ya, 9? Nggak kelihatan. Dan Kelihatan, 10? Pak. Oh, 9 itu bayangan. Ini layarnya kecil ya. Konvergensi ya. Baik. Nah, contoh-contoh interpretasinya, Anda masih ingat? Ini adalah contoh Rona. Rona itu apa? Rona itu gelap terangnya sebuah objek. Ya, ini contoh Rona sungai. Lihat, ada panahnya kan? Ini warna sungai apa nih? Gelap kan? Ya. Gelap kan? Hitam gelap lah. Menandakan sungai tersebut ada airnya dalam. Jadi kalau warnanya gelap itu di sungai itu artinya dalam. Kalau jernih itu artinya dangkal ya. Ya, Pak. Sehingga banyak menyerap tenaga dan sedikit memantulkan tenaga. Jadi cahaya matahari sampai itu diserap oleh sungai. Contoh yang kedua apa nih? Objek. Lapangan memiliki tekstur. Ini lapangan upacara ya di Aceh nih. Itu teksturnya halus. Ya. Teksturnya halus. Nah, kita lihat gambar kedua. Ini bayangan. Ini bayangan apa nih? Gedung atau menara ya. Ini adalah pantulan dari sinar matahari ke gedung, ada bayangannya. Seperti halnya kalau Anda berjemur di pagi hari ada bayangan setinggi apa tubuh Anda ya. Apalagi coba yang ketiga ini adalah bentuk. Nah, bentuk sekolah umumnya seperti huruf I atau memanjang, huruf L, huruf U. Ini gambar apa nih yang tinggal ini? Stadion. Ya, di Bandung, di Jawa Barat banyak ya. Kalau di Kota Bandung di Soreang apa namanya? Jalak. Kalau di Kota Bandung apa? GBLA ya, lautan api ya. Baik, yang terakhir gambar yang contoh interpretasi. Ini pola aliran sungai rektanguler pada citra ini ya, rektanguler ya seperti ini berkelok-kelok. Inilah contoh dari interpretasi peta. Nah, yang latihan ya, latihan. Ini gambar apa nih? Kota di Banda Aceh ya. Ini apa nih yang panjang nih? Ini sungai pasti ya, sungai. Ini jembatan. Ini kursor Bapak kelihatan nggak kursornya? Enggak kelihatan kursornya ya? Oh, baik. Nah, ini adalah contoh interpretasi foto udara ya, ada rona, warna, bentuk, objek, ini macam-macam ya. Ini yang berdiri, yang hitam nih apa nih? Tugu ya, ini tugu ataupun menara di Banda Aceh nih ya. Seperti ini. Yang ada warna merah apa ini? Tanda warna merah ini. Ini contoh tekstur ya, tekstur antara lapangan di depan masjid dengan lapangan yang ada di taman ini. Berbeda ya teksturnya. Halus dan kasar. Yang dilingkari merah kelihatan?
Ada? Ya, ini halus ya dan ini. Nah, hari ini kita bicara mengenai hasil penginderaan jauh. Hasilnya seperti apa nih? Nah, coba bacakan nih. Gambar hasil penginderaan jauh. Disebut citra. Citra adalah Gambaran tampak dari suatu objek di permukaan bumi sebagai hasil dari rekaman sensor. iya. Jadi citra itu diklasifikasikan menjadi dua. Satu, Citra foto dan citra non-foto. ya, jadi citra itu apa tadi? Gambaran tampak dari suatu objek. Dari suatu Hasil objek di permukaan hasil rekaman bumi. indera jaya itu ya yang dibawa oleh wahana baik oleh pesawat atau oleh drone. Nah, citra itu ada dua macam, ada yang foto dan non foto. Apa sih bedanya foto dan foto? Nah, citra foto ini dilihat di spektrumnya ada 4. Satu apa? Foto ultra violet. 2 autokromatik. Ya, pankromatik. 5 inframerah. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Nih. Ini yang ultraviolet yang di atas, yang warna violet itu ungu ya bahasa Indonesianya, ungu ya. Ini contoh pankromatik. Nah, ini contoh ortokromatik. Ini kalau yang ortokromatik yang warna aslinya ya. Ini yang warna hijau. Dan yang pankromatik yang warna aslinya, yang inframerah yang warna pakai tenaga infrared ya, warna merah. Nah, ini contoh beberapa hasil penginderaan jauh yang dapat kita lihat, kita nikmati, digunakan sesuai kebutuhan. Mau untuk pertanian, untuk pariwisata, untuk kesehatan, untuk pertahanan, dan macam-macam kegunaannya nanti. Sampai sini ada pertanyaan di poin 5? Cukup jelas? Nggak ada, Pak. Cukup, lanjutkan ya, supaya cepat tuntas. Ingat Bapak sampai jam berapa? Jam 11 ya, ada 25 menit lagi nih. Kita mudah-mudahan hasil. Nah, hasil penginderaan jauh itu, tadi citra foto dan non-foto ya. Nah, sekarang citra foto ini. Kelihatan nggak? Ada yang foto tegak lurus ya. Kedua, miring atau condong. Yang condong berdua, ada yang agak condong, yang sangat condong. Nanti kita lihat beberapa contoh fotonya ya. Nah, dilihat dari warna yang digunakan. Pertama tadi foto warna asli ya, yang pankromatik itu, dan foto warna semu tadi ada yang inframerah, yang ultraviolet gitu. Nah, dilihat dari wahananya ada foto udara, ada foto statikal. Kalau foto udara itu yang memotonya masih di dalam bumi, ada di atmosfer. Kalau foto satelit itu sudah di luar angkasa, artinya di ketinggian di luar atmosfer kita. Jadi itu bedanya. Ini beberapa contohnya nih. Nih yang tadi warna asli, yang pankromatik, ini warna semu, yang ada ultraviolet dan warna inframerah. Ini contoh foto tegak, ini contoh foto condong. Jadi kameranya condong untuk memotonya itu, tidak tegak lurus ke permukaan bumi. Ini memotonya sambil berjalan ya, si pesawatnya, atau drone-nya, atau helikopternya, atau yang lainnya. Ini contoh beberapa alat yang hasil jepretan tadi, baik satelit maupun foto udara. Jadi dulu awal-awalnya dengan balon udara ya, dari pesawat, helikopter, dan terakhir sekarang pakai apa nih? Pakai drone ya, yang lebih canggih, lebih efektif, dan lebih murah mungkin biayanya. Dan hasilnya lebih bagus juga ya, karena lebih cepat. Nah, tadi citra foto, sekarang citra non foto. Kita bacakan nih. Berdasarkan spektrumnya yang digunakan apa? Satu, Citra inframerah termal. Kedua, infraradar dan gelombang mikro. apa artinya inframerah itu dengan menggunakan infrared dengan suhu ya. Jadi permukaan bumi itu dapat diukur dengan suhu itu. Sedangkan gelombang mikro dengan radar itu, radar ya. Lihat dari sensornya, ada berapa? Ada 2. Satu, Citra tunggal. Dua. Citra multispektra. citranya ada hanya satu fokus aja, sedangkan yang multispektra berbagai macam dimensi dapat direkam ya. Dilihat dari wahananya ada 2. Satu, Citra dirgantara. Citra satelit. dirgantara itu tadi
oleh wahana yang ada di atmosfer kita. Bisa balon udara, pesawat terbang, kemudian drone, dan helikopter. Sedangkan satelit, wahananya di luar angkasa. Ya, pakai satelit motonya. Lebih tinggi ya. Contoh hasil tadi ya. Ya multispektra, ada jalan, dan sebagainya. Ini yang inframerah ya, temanya. Jadi kalau kita ingin tahu beberapa daerah yang terkena dampak polusi ataupun pencemaran, itu dapat digunakan foto-foto ini yang infrared. Nah, perbedaan citra foto dan citra non foto. Kita lihat variabelnya ada 5 ya. Satu sensor. Kalau citra foto namanya apa nih? Kamera. Kalau non foto scanning. Jadi seperti di scan ya, disapu itu. Pernah lihat scanner kan? Kalau Anda di fotokopi, kalau ada pernah fotokopi nggak? Nah, itu kan ada sinar yang menyinari kertas kita yang di fotokopi, itu scan. Nanti hasilnya dicetak, itu scanner ya. Oke, yang kedua, detektornya apa? Kalau di citra foto namanya film. Di non foto apa? Di non foto magnetik, Pak. Iya, atau konduktif. Nah, atau voltaik dan sebagainya. Jadi ini sifatnya digital yang non foto itu. Ya. Lalu proses perekamannya. Kalau yang foto dengan menggunakan kimiawi, yang non foto itu elektronik karena digital. Ya, elektronik. Mekanismenya, kalau yang citra foto serentak, kalau yang non foto parsial. Jadi artinya bisa dipoto beberapa kali nanti digabungkan karena itu digital lebih mudah mengolahnya. Kemudian spektrum elektromagnetiknya, sinar tampak ya, dan perluasannya. Kalau ini sinar tampak dari perluasan termal, perluasan suhu. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas atau masih ada yang belum mengikuti? Jelas. Oke, kita lihat peserta sudah bertambah belum? Masih segini. Ya, baik. Kita lanjut ya. Baik. Ya. Nomor 6, manfaat penginderaan jauh. Oke. Penginderaan jauh sebagai bidang ilmu diantaranya apa saja? Kita lihat. Yang tahu? Satu bidang Meteorologi, atau ilmu cuaca. Ya, ilmu apa? Yang kedua apa? Hidrologi, Pak. Hidrologi atau ilmu tentang Hidrologi. tata air ya, pengolahan air. Tiga bidang oceanografi, atau kelautan ya. Ulangi. Meteorologi apa tadi? Ilmu tentang cuaca, hidrologi tentang Air. perairan darat ya. Oceanografi tentang laut. Ya. Nah, yang keempat bidang geologi atau batuan di permukaan bumi. Non geologi teh batuan di permukaan bumi. Kelima apa? bidang geomorfologi, Itu bentuk-bentuk permukaan bumi. Silakan dicatat oleh kamu ya. Ulangi, meteorologi apa? Ilmu tentang cuaca, hidrologi tentang Air. air. Oceanografi tentang laut, geologi tentang batuan atau batuan di permukaan bumi. Geomorfologi apa? Bentuk permukaan bumi. Seperti bukit, gunung, ya, sawah, lembah, itu geomorfologi ilmunya. Nah, jadi oleh Anda nanti didiskusikan ya apa manfaat dari indera lihat dari spektrum ini. Ya, silakan cek aja. Sebentar, ini kan Anda sudah punya bahannya kan? udah Sudah dibaca ya. Nah, yang jadi masalah Ya, kalau Bapak minta di print out. Bisa print out nggak? Nggak punya printer, ke warnet aja atau ke tukang fotokopi ya. Ini hanya 20 lembar ya kalau nggak salah. Di print out supaya bagus. Kalau yang sudah print out nanti difotokopi aja sama temennya supaya murah ya. Nah, begitu Pak, benar Pak. Jadi yang sudah ngeprint nanti difotokopi ke temennya. Boleh ketemu, jangan bergerombol saja. Siap. Nah, yang ketujuh, penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Satu apa? pemetaan Penggunaan Silakan.
Bacakan. Citra pengindahan jauh dapat dimanfaatkan untuk pemetaan penggunaan lahan. Salah satu pemetaan Caranya melalui digitasi citra. objek Objek yang tampak pada citra digigit berdasarkan penggunaannya seperti pemukiman, perkebunan, persawahan, hutan, semak, tanah. kosong dan lain-lain. Ini untuk di penggunaan di lahan. Yang kedua apa? Penentuan Penentuan. lahan, Pak. Apa? Bacakan silakan. Hasil penginderaan jauh dapat dimanfaatkan lebih jauh deh. Lebih lanjut melalui SIG. Nah, itu. Penginderaan Sistem informasi geografis ya sih gitu. Apa sih gitu? Ya. Sistem informasi geografis. Terus penginderaan jauh menyajikan data untuk sensi geografis. Nanti Pak. SIG, sistem informasi geografis. Ulangi. SIG apa? Sistem Ya. Contohnya. SIG. Sistem informasi Contoh. geografis contohnya. Contohnya, yang direpresentasikan dalam Raster ya. Apa raster nanti kita baca. Kemudian citra menyajikan apa? data suhu, menyajikan data suhu perairan, jenis tanah dan sebagainya. Sehingga Melalui sistem informasi geografis citra tersebut dapat diolah menjadi peta baru untuk kearahan lahan. Jadi menuju ke lahan arah itu menuju ya. Jadi gini, maksudnya penentuan arahan lahan itu bagaimana SIG atau sistem informasi kan hasil dari indera jati menjadi SIG, hasil pemotongan dari satelit ini menjadi sistem informasi geografis. Apa? Sistem informasi geografis. Nah, yang pertama pemetaan lahan, yang kedua menuju arahan lahan. Gunanya untuk apa? Apakah cocok untuk pesawahan, untuk perumahan, untuk industri? Itu artinya kedua. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga untuk penggunaan lahan pertanian dan perkebunan, Pak. Silakan salah seorang membacakan. Teknologi apa? Ya, Risma, baca Risma. Pemetaan penggunaan lahan. Risma, baca coba. Bung. Penggunaan jauh merupakan salah satu pendekatan terintegrasi Teknologi penginderaan jauh. dengan kaitannya atau monitoring, proteksi stabilitas lingkungan dan analisa keruangan. Nah, itu jadi teknologi ini juga dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Yang tadi kan untuk lahan. Oke. Yang keempat untuk apa? penggunaan lahan kehutanan. Sok, silakan bacakan terus. Teknologi penginderaan Jauh sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur hutan. Monitoring bahaya ini teh Pak? bahaya kebakaran. Kebakaran hutan. Pemetaan luasan hutan dan lain-lain yang dapat dilakukan dengan cepat. Ya, jadi memang kebakaran hutan itu dapat dipetakan juga ya ke berapa sejauh mana kerusakannya. Gitu kan, nanti bagaimana antisipasinya. Gitu. Baik, sampai nomor 7 ada pertanyaan ya, 2 lagi sampai nomor 9 kita nih. Cukup jelas? Tidak, Pak. Jelas. Ya, nomor 8 ya. Apa namanya? Penginderaan jauh untuk pengembangan jaringan transportasi. Terus untuk Proses pendanaan Seperti detail jaringan transportasi trayek, trace, dan jalur. Lain mana? Terus
perencanaan, struktur, tataran, transportasi. Berdasarkan apa? Skala pelayanan ya. Atau master plan dan detail engineering dan landscape. Landscape itu artinya bentang alam ya. Landscape itu apa? Bentang alam. Kemudian diidentifikasi atau dilihat apa macamnya dan diinventarisir kawasan, prasarana perhubungan dan komunikasi. Jadi si informasi geografis ini dapat memetakan mana kawasan untuk perumahan, untuk pergudangan bahkan transportasi ya dan sebagainya. Ya, tolong mic-nya dimatikan yang sedang tidak berbicara. Jadi ulangi lagi, Citra satelit ini dapat digunakan untuk memanfaatkan tadi komunikasi, transportasi, infrastruktur ya. Sampai untuk akurasi konstruksi, jadi di mana daerah-daerah untuk industri, untuk perumahan, untuk pesawahan, perkebunan, kehutanan, semuanya dapat dipetakan dengan bantuan sistem informasi geografis ini. Nah, itu dapat dimonitoring ya penggunaannya. Nah, ini contohnya nih. Contoh pemetaan infrastruktur jaringan jalan. Nih, ada yang warna biru nih, ada. Ini jalan tol ya. Yang warna merah ada? Oke, ada. Anak pernah lewat ke jalan Bebas, orang pernah lewat ya hari ini? Pernah. Di situ sedang dibangun apa? Jalan layang yang mau ke terminal Dwi Panjang, masih ingat tahu Pak? Iya, tahu Pak. Ya, sekarang lagi macet, pasti macet karena lagi proyek. Nanti kalau sudah jadi, lalu lintas di sana akan diuraikan. Jadi yang melewati jalan Bebas itu akan lewat ke atas, baik yang menuju Cimahi atau yang menuju ke Jumberung ya. Yang lewat bawahnya lewat Kopo gitu. Jadi nanti itu tidak akan bertabrakan. Mungkin tidak memerlukan alat lalu lintas karena langsung lurus ataupun belok. Nah, ini salah satunya adalah pemanfaatan Indraja untuk transportasi. Nah, untuk yang gambar kedua ini jalan tol atau jalan kereta api. Nah, sekarang di Bandung juga sedang dibangun apa? Jalan kereta api cepat Bandung Jakarta. Masih ingat nggak? Kereta api. Nah, di Kopo aja yang jangan jauh-jauh dekat Mikomo, tahu kan? Ya itu ada kan jalur kereta api cepat yang disanggah pakai tiang-tiang beton ya. Itu apa jalan? Itu untuk kereta api cepat. Ya, di samping jalan tol. Kereta api cepat, Pak. Iya, itu salah satu. Nah, Baduyut ada, Pak. Kereta api. Baduyut ada, betul. Semua dari Jakarta sampai Bandung nanti berakhirnya di Gede Bage ya, di stasiun di Gede Bage. Itu ada proyek Meikarta memang ya. Jadi di berakhir di sana untuk kereta api cepat. Tapi memang entah ya perkiraan tahun depan 2021 beresnya, 2022 ya, nggak tahu tapi betul tidaknya. Tapi diusahakan akhir tahun beres katanya. Ya terserah lah. Yang jelas kalian tahu ilmunya bahwa ternyata ilmu untuk membangun jalan itu menggunakan jaringan transportasi ini. Baik, yang terakhir yang ada 10 ya, satu lagi. Pengindahan jauh untuk apa ini? Untuk pengembangan jaringan transportasi. Ya, bagus. Terus, bacakan. Pengembangan jauh untuk inventarisasi sumber daya alam biasanya menggunakan satelit sumber daya alam. Satelit sumber daya alam yang banyak digunakan yaitu spot dan Landsat. Apa itu? Apa inventarisasi itu? Mantap, itu ya. Mantap. Pemetaan, penyebaran singkapan sumber daya mineral di suatu wilayah dalam rangka inventarisasi potensi sumber daya alam daerah dengan SDA itu sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Ya, kalau SDM sumber daya manusia. Jadi kalian sudah tahu ya SDM dan SDA ya. Iya. Oke, ini sebentar saya tanya Tasha Melinda itu dengan siapa berdua? Dengan Kori Ahmad. Oh ya. Itu silakan nanti ngabsennya masing-masing aja ya, nggak apa-apa dua-duanya. Terus Tasya dengan siapa? Sipa. Dengan Sipa Aulia. Hadir dua-duanya, nggak apa-apa. Ditulis di podcast ya. Tasya dan itu sebutkan aja, nggak apa-apa. Oke, Pak. Nah, ini contoh beberapa hasil dari pengindahan
citra satelit untuk sumber daya alam SDA. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang seterusnya untuk tata kelola. Nah, apa saja lembaga-lembaga yang ada untuk Indraja? Pertama ini, Badan Informasi Geospasial, disingkat BIG. Ya. BIG itu non? Badan Informasi Geospasial. Ada di PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2011 tentang BIG. Ini Badan Informasi Geospasial adalah apa? Adalah pemerintahan dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. baik dipimpin oleh seorang kepala. Jadi ini ada di Jakarta ya. BIG itu Badan Informasi yang mengatur peta digital ya, dan salah satunya itu ya, dan informasi keuangan lainnya. Kedua, LAPAN nih. LAPAN itu Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Naon LAPAN teh? Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Tugas utamanya apa? Ya, Pak. Pusat Tenaga dan Data Pengindaan Jauh adalah menyediakan data. Apa? Menyediakan data pengindaan jauh. Data pengindaan jauh Berlisensi itu artinya badan hukum ya. Resmi. Ya, seperti untuk TNI, lembaga Polri, Pemda, Polri dan pemerintah daerah. Nah, LAPAN menyediakan berbagai macam citra penginderaan jauh. Jadi LAPAN salah satunya yang bertugas. 1 BIG, 2 LAPAN ya. Non LAPAN teh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Nanti kalian coba ditulis nih http pustekdata8.go.id, dibuka nanti dipakai HP ya setelah ini untuk mencari informasi tentang Indraja ini. Kemudian www.big.go.id. Udah ditulis? Ditulis dulu. Nanti kalian searching pakai Google. Nanti setelah bahasa berakhir nanti ada tugasnya ya. Jadi kalian cari situs ini untuk mencari informasi apapun tentang Indraja. Bisa dipahami? Bisa. Udah tulis sudah? pustekdata8.id. Bisa Dan Big. Pustek. Kelihatan nggak? Puspek data. Sebenarnya di yang kamu unduh juga sudah ada sih. Ini file kan udah ada kan di PDF-nya ada kan? Nah, tinggal dibaca aja. Di halaman berapa nih? Nggak tahu halaman berapa lah. Baik, teruskan. Nah, ini latihan soal ya. Tapi latihan soalnya ini nggak tahu kebuka atau tidak, tapi kita coba ya. Kita bisa. Ya, Pak. Oh, ternyata nggak ada. Biar nanti manual saja dikirim ke grup aja ya. Baik. Ini coba lihat kita apakah ada latihan soalnya, kita lihat. Di layar ada nggak? TM-nya tinggal ngelek. Nggak muncul ya? Nggak muncul, Pak. Baik. Kita ulangi lagi. Cancel. Baik, kita tutup dulu aja. Baik. Ya, demikian tayangan pada siang ini. Ada waktu 10 menit lagi. Silakan kalau ingin Anda tanyakan. Jadi materi bab 1 sudah berakhir ya di 2 pertemuan. Jadi kalian nanti jawab di poin 6, 7, 8, 9 ya. Poinnya untuk mencari contoh-contoh. Mas tadi cari oleh Anda tadi www.big.go.id dan www.lapan.go.id ya. Untuk mengetahui tentang contoh-contoh peta yang ada di Indonesia. Baik, sebelum diteruskan ada yang belum ngabsen, udah ngabsen semua nih namanya di grup chat. Sudah semua? Belum, Pak. Ada yang belum absen. Sok, silakan di absen dulu, yang takutnya nanti tutup ya. Gimana, Pak, cara absennya? Di room chat, kalian buka chat, ada chat, klik chat, ada. Nah, yang sudah tahu tolong diajarin cara ngechatnya. Satu, namanya ditulis dulu, kemudian setelah nama ditulis di kolom chat, kemudian kalian klik Google Form-nya ya.
Latihan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naik 1 orang ya. Baik. Sekarang Bapak akan bertanya. Ya. Sudah ke room chat gimana, Pak? Ke room chat. Oh, 13 ya, ada 2 orang ya. 13 berarti 13 yang ada. Yang 2 orang itu siapa? Adelia dengan Tasya. Tasya. Oh, Adelia berdua ya. Bagus. Bapak setuju lah. Jadi kalian kalau yang nggak punya HP atau nggak ini, boleh berdua di teman terdekatnya. Bapak setuju, nggak apa-apa. Bagus begini. Ya. Ya. Dan nanti kalau sudah memungkinkan, kalian Bapak undang ke sekolah ya. Ya, kalau yang memungkinkan. Tapi Bapak nanti koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Tempatnya nanti di Almanar 6 ya. Tapi bukan hari ini. Nanti di grup disampaikan, entah Jumat depan atau nanti awal atau Jumat keempat di bulan Agustus nanti mudah-mudahan ya. Boleh. Bapak juga ingin ngajar langsung sih, nggak enak lah ngajar pakai Zoom itu. Baik, Kori Ya, Ahmad benar, sudah Pak. menghasilkan tangan mau bertanya, silakan Kori. Ya, Bung Kori. Kori Ahmad Oh, sudah Bapak. raise hand tuh. Raise hand, silakan lo Kori. Bapak Abi. Itu raise hand kamu acungan tangan itu. Mau nanya atau kepijit? Kepijit Ah, Pak. tanggung jawab, guru turun deh tangannya sok, turunkan deh. Bisa teh? Kumaha Ya, tuh, Bung Pak? Kori, ayo. Tiup. Lain bantuan. Klik lagi namanya nanti lower hand. Tangan ke bawah, Lower ada hand. pilihan di situ. Semua pakai HP ini, ada yang pakai laptop nggak? Pakai HP, Pak. HP. Ya, kalau HP. ya minimal HP lah. Ini juga terima kasih. Baik, sebelum ditutup, Punya laptop. saya ingin bertanya secara ini aja, acak ya. Coba Salsa, acungan tangannya Mas Salsa, ada nggak? Salsa ada, acungan. Nah, Salsa ulangi, apa itu inderaja? Bahasa kamu aja. Ini pertemuan kemarin ya? Ya itu boleh, Pak. Boleh, nggak apa-apa, nggak kelihatan di sini mah. Kemudian Risma nanti nomor 2, sebutkan komponen-komponen inderaja. Sok, boleh lihat buku. Kemudian Adelia, ada Adelia? Ada, Pak. Ada yang contoh-contoh inderaja sebutkan. Oke, kembali ke Salsa. Ya. Salsa, apa itu inderaja? Ya, Salsa betul kan? Iya. Apa itu Pak, inderaja? Salsa, Pak. Inderaja adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Iya, tuh. Jadi menggunakan alat yang disebut dengan sensor ya. Apa? Sensor. Oke, yang kedua tadi siapa? Yang kedua tadi? Risma. Risma, sebutkan komponen inderaja apa aja? Sebentar, Pak. Diberi waktu Bapak tadi. Supaya. Nomor 3 siap-siap tadi siapa? Adelia ya? Risma. Ayo nomor. Ada yang Nah, ayo. Kameranya dibuka ya. Ya udah, Pak. Mas, materinya mana, Pak? Mas. Aduh, masih nanya Kan pertanyaan. sudah ini materi Astagfirullah. pertemuan yang tadi dan yang kemarin, yang Jumat kemarin. Oh, sakit. Coba Rapli, coba. Oh, kan Bapak udah nge-share PDF-nya. Bapak udah nyuruh kalian print out. Semua udah dapat kan print out-nya? Itu filenya ada kan di grup? Ada. Ya, itu silakan di print out aja. Siapa yang udah nge-print? Print ke toko ini, bukan toko besi, toko fotokopi. Fotokopi ya. Pak Kori, Yang ini di kenapa print out. gantiin Nanti Risma, teman-temannya Pak? ikut fotokopi aja yang sudah nge-print. Oh iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti Selembar hanya di-print. Rp500 kan? Cok, patungan atuh nih, boga duit segitu aja. Supaya kalian ada bahannya ya. Daripada beli LKS mahal nih, beli nge-print aja sesuai kebutuhan. Silakan, Risma, apa Risma jawabannya?
Ya Risma, cepat Risma. Atau yang lain boleh bantu, yang lain bantu. Kori katanya mau Pak. Oh, kamu aja, kamu. Boleh. Iya, gimana abinya mau? Sumber tenaga atmosfer, Iya. interaksi tenaga dan objek, Iya, boleh. Terus? anak, Iya. perolehan data, penggunaan data, penggunaan indera, keterbatasan kerja. Iya, boleh. Baik. Pak Del. Ya, nomor 3 siapa nomor 3 tadi? Adel Pak, Adel. Ada apa? Iya. Silakan jawab deh. Bacakan aja bukunya. Jenis yang itu Pak, Ya, jenisnya. jenisnya tenaga yang digunakan adalah tenaga alamiah, yaitu matahari dengan memanfaatkan Apa? Sinyal ya. ya Sinyalnya jelek. sinyal gitu, Pak. telepon Pak. Bohong Pak eta mah Pak. Penipuan. Sinyal Ya, Emang, oke, Pak. bagus. hotspotin 10 orang ini teh Pak. Bagus. Kamu bagus sedekah pulsa di hari Jumat, insya Allah akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat ya. Amin, Semoga ya. berkah. Amin ya Allah. Yang penting berkah sehat. Baik. Sudah jam 11 lebih 5 menit ya, kita sudah berakhir 1 jam kita bertemu. Ini latihan ini mudah-mudahan kalian ada manfaatnya. Nanti yang belum menyerahkan yang tugas minggu kemarin, tolong dikirimkan saja sekarang ya. Yang jelas di buku catatan Pak. dulu, nanti ketika ketemu di bawah semua bukunya ya. Nah, sekarang nggak usah dibuka, jangan dulu. Ya, kita sampai ketemu lagi di pertemuan Jumat depan, masih Zoom juga. Bapak belum ada izin untuk tetap muka, tapi insya Allah mungkin di akhir bulan kita bisa ketemu. Kalian rindu dengan teman-teman bertemu kan? Ya. Ya, rindu. Ya, baik. Insya Allah mudah-mudahan semua sehat ya. Salam sehat semuanya. Ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Kamu di potbar lah tuh. Potbar. Oh ya, silakan bentar, Bapak foto dulu ya. Bentar. Iya, Pak. Siapa yang mau foto nih? Buka kameranya. Bapak aja. Bapak, biar. Yang berdua berdekatan yang berdua. Nah, Ini Pak. Gaya Pak, enggak ya Pak. boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi. Agak gaya meta. Jempol buat Bapak. Nah, Pak, bentar tuh Bapak. Ya bentar. Stop. Sok Pak, lagi Pak. Bentar. Bapak cek dulu, takutnya nggak jadi nih. Pak, ini ada Pak. Belum. Siap, ulangi ya. Siap, 1, 2, 3. Boleh bergaya, siap tuh, 2, 3. Mana tangannya? Cheese. Salam sehat. Oh, cheese belum cheese lagi. Oh, cheese ya. 1, 2, cheese. Giginya kelihatan tuh, 1, 2, 3. Semuanya Bapak. Bapak. Biasa, weh. Bentar, saya pakai laptop sekarang. Tadi pakai apa yang pakai laptop? Udah Pak. Udah. Bapak nanti kirimin ya Pak. Ya nanti. Nah, silakan yang mau live silakan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.